Halo pemirsa Lidik Krimsus News, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur PT Mior dan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawah Lunto ternyata telah dilayangkan oleh Kejati Sumbar pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Sawah Lunto, Hean Thomas kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui chattingan WhatsApp pada hari Selasa 15 April kemarin. Pemanggilan dan pemeriksaan itu kemudian diklaim oleh DPN Lidik Krimsus RI sebagai tindak lanjut dari konfirmasi yang sebelumnya mereka layangkan kepada Direktur PT Mior, H. Idris pada tanggal 13 Desember 2024 silam. Tidak adanya transparansi dalam penanganan perkara itu kemudian menuai reaksi Elim Makalmai selaku Sekjen Lidik Krimsus RI seperti kami beritakan kemarin. Elim mengatakan bahwa konfirmasi yang dilakukan pihaknya dengan tembusan kepada Kejati Sumbar tersebut tentu dilakukan pihaknya dengan memedomani ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga menurutnya Kejati Sumbar dan jajaran dalam menindaklanjuti tembusan surat tersebut yang dibuktikan dengan adanya pemanggilan dengan menggunakan kop surat Kejaksaan Tinggi Sumbar terhadap kedua pihak dimaksud, maka harusnya Kejati Sumbar melakukan press release. Apalagi menurut Elim, pihaknya benar-benar berniat melapor dan mengawal perkara dugaan tambang ilegal di area hutan produksi oleh PT Mior tersebut. Alhasil, Elim menyayangkan kondisi tersebut sehingga mengaku akan segera melayangkan surat permohonan RDP kepada Komisi 3 DPR RI agar mengundang Jaksa Agung dan Kejati Sumbar guna didengarkan alasan tidak adanya press release yang harusnya dilakukan Kejati Sumbar sebagaimana secara profesional terbiasa dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dalam setiap perkara yang ditangani oleh Kejagung RI. Sebab menurut Elim, harusnya Kejati Sumbar dan jajaran memedomani cara kerja Jaksa Agung dan jajarannya di pusat, sehingga kemudian hal itu mampu mencerminkan adanya keseragaman dan sinergitas kerja yang seirama atau satu komando dari Jaksa Agung kepada jajarannya di daerah dalam hal penanganan perkara pidana di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia. Ingat, ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Siapapun Anda, belakangmu siapa, aku tidak dengan keras. Karena ini perbuatan tercela penyalahgunaan jabatan lainnya. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Bagi yang tidak punya jabatan, akan saya pecat. Ingat, saya tidak akan main-main lagi. Saya bosan menerima pengaduan-pengaduan di daerah yang selalu kalian lakukan. Ingat, saya memberikan peringatan terakhir buat kalian. Selanjutnya saya perintahkan bidang pengawasan untuk segera menindak, dan apabila terdapat unsur pidananya, maka jangan segan-segan lakukan, serahkan kepada bidang khusus untuk dilakukan pemidanaan. Saya akan menjatuhkan sanksi tanpa pandang bulu siapapun Anda. Elim menerangkan bahwa mendengar alasan Kejati Sumbar tak lakukan press release itu penting, sebab menurutnya mungkin saja ada kendala teknis yang menjadi penghalang bagi Kejati Sumbar dan jajarannya. Dengan memisalkan tidak adanya ketersediaan fasilitas penunjang untuk lakukan press release, sehingga hal itu penting menjadi perhatian Jaksa Agung dan DPR RI guna dicarikan solusi bersama. Yang menurut Elim bisa saja kendala itu berkaitan dengan anggaran yang perlu disasarkan pada hal-hal yang menjadi penghalang terselenggaranya press release oleh Kejati Sumbar dan jajarannya, yang merupakan perwujudan dari penegakan supremasi hukum yang transparan kepada publik di era digital ini, guna dilakukan pengawalan perkara secara bersama-sama oleh setiap komponen bangsa yang dilegitimasi negara dalam hal keturutsertaan menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggara trias politika di bangsa ini. Lidik Krimsus News, independen memberitakan fakta.